Bro, gua mau lu denger kalimat ini baik-baik. Karena kalau hari ini lu masih ngerasa hidup lu mentok, masih ngerasa miskin, masih ngerasa nggak punya arah, gua mau kasih lu satu kenyataan pahit. Orang Tiongkok bukan lebih pintar dari lu. Tapi mereka menang karena kebiasaan mereka lebih kuat dari alasan lu. Lu bisa iri sama toko emas mereka, lu bisa iri sama restoran mereka, lu bisa iri sama bisnis mereka yang tumbuh dari nol. Tapi kalau lu nggak ngerti pola pikir yang mereka pakai, lu cuma akan jadi penonton seumur hidup. Dan hari ini, gua bongkar semuanya. Kalau lu nonton video ini sampai habis, gua janji lu bakal paham kenapa mereka bisa sukses bahkan di negara orang, dan gimana lu bisa mulai meniru kebiasaan itu dalam hidup lu sendiri. Nggak pakai teori rumit, nggak pakai motivasi palsu, cuman kebiasaan sederhana yang kalau lu lakuin selama 30 hari, hidup lu akan berubah. 1. Mereka selalu membangun fondasi sebelum pamer hasil. Gua mau lu ngerti satu hal yang jadi akar dari semua kekayaan orang Tiongkok. Mereka nggak mulai dari pamer, mereka mulai dari fondasi. Lu pernah lihat orang Tiongkok yang baru buka toko kecil, lampu seadanya, cat dinding belum rapi, papan nama sederhana. Tapi lu lihat mereka 5 tahun kemudian. Toko udah 2 lantai, gudang nambah 1, dan pelanggan datang sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak buang waktu buat bikin hidup terlihat mewah di awal. Mereka tahu rumus hidup. Kalau fondasi kuat, bangunan nggak akan ambruk. Beda sama banyak orang sekarang yang mikir, baru mulai kerja langsung cicil motor mahal, baru buka usaha langsung beli kamera mahal, baru punya penghasilan langsung upgrade lifestyle. Bro, nah orang Tiongkok nggak begitu. Mereka ngerti satu hal, orang kaya itu dibangun, bukan dipamerkan. Mereka rela hidup sederhana 3-5 tahun. Kenapa? Karena mereka tahu hasilnya bakal balik berkali-kali lipat. Contoh real, banyak keluarga Tiongkok tinggal di ruko kecil. Lantai bawah buat usaha, lantai atas buat tidur. Bahkan kadang satu kasur dipakai 3 orang. Kenapa? Karena semua uang mereka masuk ke fondasi usaha, bukan ke perabot mewah yang nilainya turun. Dan lu tahu apa yang paling gila? Mereka bangga hidup sederhana. Karena itu tanda mereka sedang membangun sesuatu besar. Pertanyaan buat lu. Lu mau terus kelihatan kaya tapi kosong, atau mau beneran bangun pondasi yang bikin lu stabil seumur hidup? 2. Mereka menghasilkan sebelum menghabiskan. Bro, orang Tiongkok itu punya prinsip, jangan belanja kalau sumber uangnya belum siap. Kedengarannya simple ya, tapi justru karena banyak orang nggak bisa ngelakuin ini, mereka miskin. Lu tahu kenapa orang Tiongkok suka buka usaha apapun meski kecil? Karena bagi mereka, sumber penghasilan itu harus banyak, bukan satu. Lu lihat tetangga Tiongkok yang jualan alat dapur, lu lihat yang lain buka toko sembako, ada juga yang buka laundry, buka depo air, buka bengkel kecil. Kelihatan kecil, tapi mereka ngerti hal yang kita sering lupa. Selama usaha itu muter tiap hari, itu adalah mesin uang yang nggak bisa dihentikan. Sementara banyak orang lain, penghasilan baru naik dikit, langsung upgrade lifestyle. Beli HP baru, ganti motor, makan fancy tiap minggu. Dan ketika ada kebutuhan darurat, langsung panik karena nggak punya cadangan, nggak punya sumber pemasukan lain, nggak punya fondasi yang kuat. Orang Tiongkok beda. Mereka mikir, kalau mau hidup aman, harus punya sumber penghasilan yang jalan sendiri. Makanya mereka fokus bangun bisnis dulu, bahkan bisnis kecil sekalipun. Karena bisnis sama dengan mesin uang yang bisa diwarisin ke anak. Ini bukan soal sombong, ini soal strategi bertahan hidup. Mereka menghasilkan dulu, baru habiskan. Kita sering habiskan dulu, baru pusing cari penghasilan. Sekarang gua mau tanya sama lu, penghasilan lu datang dari mana aja? Dan apa yang terjadi kalau satu sumber itu tiba-tiba hilang? 3. Mereka berani mulai dari bawah sekali, bahkan 0. Poin ini yang paling sering bikin orang kaget, karena orang Tiongkok itu nggak punya gengsi buat mulai dari titik terendah. Lu perhatiin, banyak dari mereka datang ke negara baru tanpa kenal siapa-siapa. Bahasa pun belum tentu bisa, tapi mereka tetap buka usaha kecil. Jualan sayur di pasar, jualan makanan kecil, jualan peralatan rumah, buka kios kecil. Kenapa? Karena mereka ngerti prinsip, yang penting mulai dulu, yang penting jalan dulu, yang penting muter dulu. Mereka tahu kalau lu nunggu kondisi sempurna, lu nggak akan mulai. Kalau lu nunggu modal besar, lu bakal nunda seumur hidup. Kalau lu nunggu siap, lu nggak akan siap-siap. Orang Tiongkok tahu kebenaran sederhana, kesempurnaan lahir dari proses, bukan dari permulaan. Lu mungkin lihat toko yang sekarang besar, tapi lu nggak lihat 10 tahun lalu waktu mereka tidur di dalam toko. Lu nggak lihat mereka kerja dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Lu nggak lihat mereka dihina, dikata-katain, diremehkan, tapi mereka tetap jalan. Karena mereka tahu satu hal,
Yang mulai duluan menang, yang nunda kalah. Gua kasih analoginya gini. Di banyak budaya Tiongkok ada filosofi batu giok dipoles, manusia ditempa. Artinya, lu nggak akan jadi kuat kalau lu nggak siap ditempa dari bawah. Orang Tiongkok bangga mulai dari nol. Karena nol berarti peluangnya tak terbatas. Sekarang gua mau tanya sama lu. Lu mau terus mikir, gua belum siap? Atau mau mulai kayak orang-orang yang akhirnya jadi kaya? 4, mereka menjadikan keluarga sebagai tim bisnis, bukan beban. Lu mau tahu salah satu kekuatan paling besar dari komunitas Tiongkok? Mereka bisa kompak. Bahkan kalau kondisi lagi susah, bahkan kalau uang tipis, bahkan kalau usaha baru merangkak. Buat mereka, keluarga itu bukan tempat minta uang, tapi tempat bikin uang. Banyak dari kita punya pola pikir gini. Keluarga harusnya ngasih bantuan kalau kita susah. Tugas orang tua adalah nyiapin masa depan anak. Kalau saudara punya uang, ya masa nggak bantu? Sementara orang Tiongkok beda. Mereka mikirnya gini, keluarga kita miskin, kalau mau hidup lebih baik, kita harus bangun sistemnya bareng-bareng. Makanya kalau lu lihat satu keluarga Tiongkok punya usaha, pasti ada. Ayah pegang keuangan, ibu jaga toko, anak bantu packing, sepupu bantu gudang, saudara jaga cabang. Semua kerja. Semua punya peran. Semua ikut berkontribusi. Dan semuanya fokus pada satu tujuan, bertahan dan tumbuh. Lu tahu apa efeknya? Modal jadi lebih besar, kerja jadi lebih efisien, bisnis jadi lebih cepat berkembang. Dalam budaya Tiongkok ada pepatah, 1 batang lidi gampang patah, tapi 10 batang nggak bisa dipatahkan. Artinya, kalau lu jalan sendiri, hidup lu berat. Kalau lu jalan bareng keluarga, peluang lu meledak. Gua kasih contoh yang sering terjadi. Satu keluarga Tiongkok buka toko sembako. Keuntungannya kecil. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak pakai pegawai. Semua anggota keluarga masuk ke operasi bisnis. Biaya turun drastis, laba meningkat. Dan dana itu diputarkan lagi. Setelah beberapa tahun, buka cabang. Setelah 10 tahun, punya gudang. Setelah 20 tahun, anaknya sekolah bisnis. Dan balik untuk gedein usaha. Dan semuanya dimulai dari satu keluarga yang kompak. Pertanyaan jujur buat lu. Keluarga lu jadi tim atau jadi tempat drama? Kalau keluarga selalu ribut, gimana mau gedein apapun? 5. Mereka melindungi reputasi seolah. Itu harta paling mahal. Ini salah satu rahasia paling kuat, tapi jarang dibahas. Orang Tiongkok itu punya satu prinsip hidup. Kalau mau kaya, jaga nama baik. Nama baik enggak modal. Kepercayaan sama dengan uang. Reputasi sama dengan pintu yang membuka peluang. Lu perhatiin, banyak dari mereka bisa pinjam modal dari sesama pedagang tanpa jaminan, tanpa tanda tangan, tanpa ribet. Kenapa bisa begitu? Karena mereka punya sistem sederhana. Sekali lu khianat, lu keluar dari lingkaran. Dan itu hukuman paling berat. Karena kalau mereka kehilangan kepercayaan komunitas, habis sudah peluang modal, kerjasama, dan bantuan. Gua mau cerita, ada satu keluarga Tiongkok yang buka toko grosir kecil. Suatu hari barangnya datang terlambat. Pelanggan marah besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka nggak ngeles, nggak nyalahin supplier, nggak kabur. Mereka bilang, maaf, kami tanggung rugi hari ini. Aneh, rugi, kelihatannya bodoh, justru enggak. Karena buat mereka, sekali pelanggan hilang kepercayaan, itu rugi seumur hidup. Lebih baik rugi hari ini, asal nama baiknya aman. Makanya banyak bisnis Tiongkok bisa bertahan puluhan tahun. Karena mereka punya aset yang enggak bisa dibeli, karakter, integritas, kata yang bisa dipercaya. Gua tanya lu, berapa banyak bisnis bangkrut bukan karena kurang modal, tapi karena reputasinya jelek? Dan berapa banyak orang susah maju karena terkenal nggak amanah. Orang Tiongkok ngerti banget satu hal penting. Orang lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan uang. Karena kepercayaan bisa mencetak uang berkali-kali lipat. 6. Mereka punya mental baja. Dipukul 1 kali, bangkit 10 kali. Kalau lu pengen tahu kenapa orang Tiongkok bisa sukses, ini jawabannya. Mereka nggak gampang menyerah sama sekali. Kalau mereka gagal, mereka coba lagi. Kalau bisnis jatuh, mereka buka lagi. Kalau rugi, mereka mulai dari nol lagi. Lu mau bukti? Lihat sejarah diaspora Tiongkok di berbagai negara. Mereka datang tanpa modal, tanpa dukungan, tanpa akses, bahkan sering dapat diskriminasi. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap bertahan, tetap kerja, tetap buka usaha, tetap bangun komunitas. Orang Tiongkok percaya satu kalimat penting. Selama lu belum mati, lu masih bisa bangkit. Kedengarannya ekstrim. Tapi itu realitas mereka. Mereka tahu dunia keras, jadi mental mereka harus lebih keras. Dan yang paling membuat mereka beda adalah mereka nggak drama, mereka nggak buang waktu mikir. Kenapa hidup gua susah? Kenapa orang lain enak?
Kenapa nasib gue begini? Mereka fokus ke tindakan, fokus cari solusi bukan alasan. Pernah lihat orang Tiongkok kerja 12 jam sehari, 15 jam sehari, kadang 7 hari seminggu? Bukan karena mereka gila kerja, tapi karena mereka tahu kalau orang lain kerja 8 jam dan mereka kerja 12 jam, mereka akan menang lebih cepat. Mereka main long term game, mereka sabar, dan mereka konsisten. Gue tanya lu jujur, berapa kali lu menyerah cuma karena dicibir orang? Berapa kali lu berhenti cuma karena hasil belum kelihatan sebulan? Berapa kali lu nunda karena lagi nggak mood? Orang Tiongkok nggak hidup pakai mood. Mereka hidup pakai disiplin. Mereka kerja dulu, ngeluh belakangan. Kerja dulu, panen belakangan. Kerja dulu, nikmatin belakangan. 7. Mereka berani ambil risiko, tapi selalu risiko yang terukur. Gue mau jelasin satu pola unik yang sering banget lu lihat pada orang Tiongkok. Mereka berani ambil risiko, tapi bukan sembarangan. Mereka nggak lompat tanpa perhitungan. Mereka lompat setelah cek kedalaman airnya, tapi tetap lompat. Ini yang banyak orang salah paham. Banyak yang bilang, orang Tiongkok nekat banget, berani banget buka usaha apa aja. Padahal bukan nekat, tapi terencana. Gini cara mereka mikir, resikonya apa? Berapa kerugiannya kalau gagal? Apa rencana cadangannya? Berapa besar untungnya kalau berhasil? Kira-kira ini bisa dijalankan 5-10 tahun ke depan. Mereka bukan main aman, mereka main cerdas. Dan yang paling kerasa, mereka nggak tunggu momen sempurna. Kalau peluang lewat, mereka sambar. Kalau rugi di awal, mereka anggap itu biaya belajar. Kalau gagal, mereka anggap itu modal pengalaman. Gua tanya sesuatu, lu pernah nggak mau mulai bisnis, tapi kepikiran hal-hal ini? Aduh, nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau dibilang aneh gimana? Nanti kalau gagal pasti malu. Nah, itu bedanya sama orang Tiongkok. Mereka punya mindset, lebih baik gagal waktu muda daripada menyesal waktu tua. Ada cerita nyata, satu keluarga di kota kecil buka toko plastik. Modalnya pas-pasan, lokasinya jelek, barangnya sedikit. Tapi mereka ngitung risikonya, nggak besar. Mereka siap rugi 3 bulan, mereka siap kerja 14 jam sehari, dan mereka siap belajar sambil jalan. Sekarang, toko plastik itu punya 4 cabang. Mereka pasok barang ke 20 kota kecil. Omsetnya ratusan juta per bulan. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan kecil, berani ambil risiko, tapi risiko yang terukur. 8. Mereka bangun aset, bukan gaya hidup. Ini adalah prinsip emas. Dan ini salah satu alasan terbesar kenapa orang Tiongkok banyak yang kaya. Mereka lebih fokus beli aset daripada beli gengsi. Lu tahu bedanya? Beli gengsi, kunci habis dipakai, nilainya turun. Beli aset, lokan tuh makin lama dipakai, nilainya naik. Sederhana, tapi hampir nggak ada yang ngejalanin. Orang Tiongkok benar-benar paham konsep ini sejak kecil. Mereka diajarin, jangan beli apa yang bikin lu terlihat kaya, beli apa yang bikin lu jadi kaya. Banyak orang kalau punya uang sedikit langsung mikir, beli HP baru, beli jam keren, beli outfit hype, beli barang branded, nongkrong mahal, biar kelihatan sukses, biar kelihatan naik level. Sementara orang Tiongkok, mereka pakai uang yang sama untuk beli rak tambahan buat bisnis, tambah stok barang, sewa kios kecil, beli mesin produksi murah, beli alat kerja, beli aset investasi kecil-kecilan. Semuanya kelihatannya sepele, tapi efek jangka panjangnya brutal. Ini pola realistis yang sering terjadi. Tahun 1, hidup sederhana, kumpulin modal. Tahun 3, punya usaha kecil. Tahun 7, buka cabang. Tahun 15, punya properti. Tahun 25, anaknya diwarisin aset, bukan hutang. Tahun 30, keluarga jadi mapan secara finansial. Lu lihat, semua itu karena mereka mikir jangka panjang, bukan mikir gaya hari ini. Gua mau jujur, banyak dari kita miskin bukan karena kurang pintar, tapi karena terjebak pamer yang enggak ngasih apa-apa. Beli barang biar diterima lingkungan, beli hal-hal yang enggak penting demi kelihatan keren, beli gaya yang bikin dompet makin tipis. Sementara orang Tiongkok, mereka rela kelihatan biasa, asal bisa hidup luar biasa nanti. Pertanyaan buat diri lu mau kelihatan kaya hari ini atau mau jadi kaya beneran 10 tahun lagi? 9. Mereka disiplin and consistent, bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya kecil. Ini rahasia yang paling sering disepelekan. Kita sering terpukau lihat bisnis mereka gede, omset tinggi, keluarga makmur, tapi sedikit yang sadar. Keajaiban itu datang dari disiplin kecil yang diulang setiap hari. Lu tahu kenapa warung Tiongkok selalu buka pagi banget? Karena mereka percaya satu prinsip. Siapa yang buka paling awal, dia yang paling banyak rezekinya.
Lu lihat kenapa toko mereka nggak pernah tutup siang, karena mereka tahu kalau istirahat kelamaan, peluang hilang. Lu perhatikan kenapa mereka selalu hitung uang detail, karena mereka tahu bisnis itu bukan soal omset, tapi soal kontrol keuangan. Disiplin mereka bukan hal-hal besar, justru hal-hal kecil yang nyebelin tapi penting. Bangun lebih pagi dari kompetitor, stok barang selalu rapi, catat pemasukan dan pengeluaran harian, cek kualitas barang, cara layani pelanggan, hemat listrik, jarang nongkrong, jarang foya-foya, kerja tanpa disuruh. Dan ini dilakukan setiap hari, tanpa drama, tanpa ngeluh, tanpa butuh motivasi. Inilah yang bikin mereka kuat. Karena kebiasaan kecil yang dijalankan 10 tahun, lebih kuat dari ambisi besar yang ditinggalkan 3 bulan. Lu tahu apa yang bikin banyak orang gagal? Bukan karena bodoh, bukan karena nggak punya modal, tapi karena mereka nggak konsisten. Hari ini semangat, besok lupa, minggu ini rajin, minggu depan hilang, bulan ini tekun, tapi bulan depan nyerah. Orang Tiongkok percaya satu hal, orang biasa bisa menang kalau mereka konsisten, dan itu benar banget. Makanya meskipun mereka mulai dari toko kecil, kios sempit, atau dagangan receh, dalam 10 tahun hasilnya kelihatan. Kecil tapi rutin, sederhana tapi disiplin, pelan tapi mantap. Itu yang bikin mereka sukses. 10. Mereka menjaga keluarga sebagai prioritas utama, di atas ego, di atas gaya, di atas segalanya. Gua mau lu denger bagian ini baik-baik, karena ini bukan cuma prinsip bisnis, tapi prinsip hidup. Orang Tiongkok percaya satu hal yang sangat dalam. Kalau keluarga kuat, ekonomi ikut kuat. Dan ini bukan sekadar kata-kata, ini cara hidup mereka. Lu mau bukti? Lihat keluarga Tiongkok dimanapun. Mereka mungkin sederhana, mereka mungkin keras, mereka mungkin nggak banyak drama, tapi mereka punya satu nilai inti. Keluarga itu tim, bukan beban, bukan kompetitor. Sementara banyak orang bertengkar sama keluarga, sibuk membandingkan, sibuk saling iri, sibuk mikir, gua harus menang sendiri. Orang Tiongkok malah mikir, kalau lu maju, keluarga ikut maju. Kalau keluarga maju, hidup jadi lebih gampang. Dan itu sebabnya mereka bisa bertahan di negara manapun. Karena mereka jalan bareng. Lu mungkin pernah lihat fenomena ini. Ada satu keluarga Tiongkok buka toko kecil. Modalnya hasil patungan. Ibunya jaga kasir. Ayahnya handle stok barang. Anaknya ngurusin chat pelanggan. Semua kerja. Semua gerak. Semua ambil bagian. Nggak ada yang cuma numpang. Dan ketika bisnisnya naik, mereka nggak foya-foya, nggak langsung beli barang mahal. Mereka tetap hidup sederhana sampai usaha benar-benar kuat. Dan begitu bisnisnya sukses, mereka wariskan ke anak. Lalu anaknya besarkan lagi. Lalu cucunya tambah lagi. Ini kenapa mereka kuat. Mereka main long term sebagai satu kesatuan. Lu mau dengar satu hal pahit. Banyak keluarga miskin tetap miskin, bukan karena nggak ada uang, tapi karena saling menjatuhkan, saling iri, nggak kompak, nggak bisa jadi tim. Banyak keluarga kaya tetap kaya, karena kompak, karena saling dorong, karena visi mereka sama. Dan orang Tiongkok ngerti hal ini dari kecil. Keluarga harus dijaga, reputasi keluarga harus dijaga, kerja keras harus buat masa depan keluarga, aset harus buat generasi berikutnya, uang harus diputar bersama. Makanya mereka sering terlihat hemat, makanya mereka sering terlihat serius, makanya mereka sering dinilai kaku, karena mereka nggak main-main, mereka tahu untuk apa mereka hidup dan siapa yang mereka lindungi. Pertanyaan paling penting buat lu hari ini, lu hidup buat gaya atau buat masa depan keluarga lu? Gua mau tarik napas dulu, karena bagian ini adalah inti dari semuanya. Kalau lu perhatiin 10 rahasia tadi, lu bakal sadar satu hal. Orang Tiongkok kaya bukan karena keberuntungan, tapi karena pola hidup yang mereka ulang setiap hari. Ini bukan soal ras, bukan soal tempat lahir, bukan soal koneksi, bukan soal mereka punya privilege. Banyak dari mereka datang dari keluarga miskin, tapi mereka punya nilai yang sama, kerja keras, sederhana, disiplin, berpikir panjang, keluarga sebagai pusat, berani ambil risiko, bikin aset, bukan cari gaya. Nilai-nilai kecil ini yang lu anggap sepele, yang lu anggap biasa adalah alasan kenapa mereka kuat. Dan kalau lu mau hidup berubah, lu nggak perlu nunggu momen besar. Lu nggak perlu motivasi, lu nggak perlu modal fantastis. Lu cuma butuh mengulang hal kecil yang benar setiap hari. Lihat pola mereka, tiru mentalitas mereka. Bukan tampilan luar mereka, tapi akar mereka. Karena pada akhirnya, kebiasaan lu menentukan masa depan lu, dan masa depan lu menentukan masa depan keluarga lu. Kalau lu ingin hidup berubah 5 tahun ke depan, lu harus berubah 5 menit setelah menonton video ini. Gua mau tuh ngomong jujur di akhir ini.
Dengerin baik-baik, lu bisa nonton 1000 video, lu bisa baca 100 buku, lu bisa kumpulin motivasi tiap hari, tapi kalau lu nggak mulai, hidup lu nggak akan berubah. Dan orang Tiongkok ngerti hal itu. Mereka nggak nunggu mood, mereka nggak nunggu siap, mereka nggak nunggu modal gede, mereka nggak nunggu waktu yang tepat. Mereka mulai dulu, lalu belajar sambil jalan. Lalu konsisten sampai menang. Sekarang, gua tanya satu hal yang cuman lu sendiri bisa jawab. Lu mau terus hidup kayak sekarang, atau mau berubah mulai hari ini? Kalau lu beneran mau berubah, ambil satu kebiasaan dari video ini. Pilih satu aja. Lakukan tiap hari selama 30 hari. Lu akan lihat hidup lu berubah pelan-pelan. Lu akan lihat pola lu membaik. Lu akan lihat rezeki mengalir lebih lancar. Lu akan lihat masa depan lu terbuka. Dan ingat, yang menang bukan yang paling pinter, tapi yang paling disiplin dan konsisten. Kalau lu siap, mulai hari ini. Mulai sekarang. Jangan tunda, jangan cari alasan. Karena 5 tahun dari sekarang, lu bakal berterima kasih ke diri lu yang memutuskan untuk mulai hari ini.